Halo Sobat Story, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Di video ini kita akan membahas kisah mengerikan yang telah terjadi. Kisah ini terjadi pada tahun 2019, tepatnya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang wanita belia dikabarkan telah melahirkan bayi. Sebut saja namanya Gendis. Namun tak disangka, ayah dari bayi tersebut adalah kakek kandungnya sendiri, alias ayah dari Gendis. Tentu saja ini bukan kemauan dari Gendis. Sudah bertahun-tahun ayahnya melakukan tindakan bejat ini, namun Gendis hanya diam. Dirinya kerap kali diancam jika menceritakan kekejian ayahnya tersebut, terutama kepada sang ibu. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata sang ayah yang bejat ini juga menyetubuhi adik Gendis, alias anak kandung yang lain. Sungguh mengerikan. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita bahas di BG Story. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semua berawal dari perceraian. Pria berinisial AR alias Asep, berusia 43 tahun, sudah menikah dengan Neneng dan dikaruniai 4 orang anak. Karena tuntutan ekonomi, Asep yang awalnya bekerja sebagai pedagang bakso tahu keliling, berencana untuk mengganti jenis dagangannya menjadi bubur. Itu karena dia melihat dagangan ayahnya yaitu bubur lebih laris manis ketimbang dagangannya. Dirinya menceritakan niat baik itu kepada istri, sambil meminta bantuan untuk disiapkan segala kebutuhannya. Tentu saja Neneng mengiyakan niatan baik Asep, karena memang membutuhkan nafkah lebih untuk kebutuhan sehari-hari. Mulanya mereka mengobrol dengan baik-baik saja, namun Asep malah melanjutkan obrolan ke arah lain, yang memang sudah menjadi permasalahan di hari-hari sebelumnya. Sontak Neneng menjadi kesal karena masalah itu selalu diungkit-ungkit, membuat mereka bertengkar dan Neneng berucap membatalkan niatnya untuk membantu Asep menyiapkan kebutuhan untuk berjualan bubur. Berjualan bubur sudah dilakukan Asep, tapi kenyataannya penghasilan dari jualan bubur tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Malah utang mereka semakin besar. Neneng yang kala itu hanya seorang ibu rumah tangga, berniat untuk membantu perekonomian keluarganya. Dirinya berinisiatif untuk mencoba menjadi TKW ke Arab Saudi. Neneng coba meminta izin kepada Asep untuk menjadi TKW, namun Asep dengan tegas menolak permintaan tersebut. Asep merasa masih mampu untuk menafkahi keluarganya, dan dirinya tidak mau berpisah dengan Neneng. Asep kala itu menjelaskan, dirinya tidak kuat kalau harus berpisah dengan Neneng. Tidak ada tempat untuk melampiaskan hasratnya kalau lagi birahi. Selain itu, Asep juga khawatir istrinya bakal hamil dengan pria lain di sana. Neneng yang awalnya mempunyai niatan baik untuk membantu menyelesaikan masalah ekonomi, kini berubah menjadi Neneng yang marah besar. Dirinya tersinggung dengan ucapan Asep, dan balik mempertanyakan masalah ekonomi keluarga mereka. Akhirnya mereka kembali bertengkar hebat. Asep yang kala itu naik pitam, tiba-tiba menampar Neneng. Dan dari situlah Neneng meminta pisah dengan Asep, karena sudah tidak kuat dengan keadaan mereka, dan merasa sangat tersinggung dengan perkataan Asep, yang sudah menuduh Neneng bisa jadi wanita yang tidak bisa menjaga diri. Akhirnya Asep dan Neneng bercerai. Semenjak bercerai, Asep tinggal bersama 2 anak perempuannya, yaitu Gendis dan Bening. Sedangkan Neneng tinggal dengan 2 anaknya yang lain di rumah orang tuanya, dekat dengan rumah Asep. Singkat cerita, malam itu Gendis tidak bisa tidur. Gendis meminta sang ayah untuk menemaninya sambil bercerita supaya dirinya bisa tidur. Layaknya orang tua, Asep coba menenangkan Gendis dan memenuhi permintaan anaknya tersebut. Asep bercerita sambil memandangi Gendis. Gendis yang waktu itu sudah berusia 11 tahun, atau dengan kata lain dalam masa pertumbuhan, sudah mulai memiliki tubuh seperti wanita remaja. Tak disangka, Asep seperti mendapatkan bisikan jahat dari setan. Ditambah 9 tahun menduda, membuat dirinya gagal mengendalikan birahi. Tiba-tiba hasrat birahinya memuncak saat memandangi tubuh Gendis. Malam itu menjadi malam terburuk untuk Gendis. Dirinya melihat ayah kandungnya sendiri seperti kesetanan, memaksa Gendis menjadi tempat pelampiasan hasratnya. Gendis sangat ketakutan. Dirinya mencoba mengelak perbuatan ayahnya tersebut. Namun sang ayah malah memarahi Gendis dan memintanya untuk diam supaya adiknya tidak terbangun.
Ayahnya mengancam akan berbuat lebih keras jika melawan. Gendis merasa serba salah. Dirinya tak kuat jika harus melawan orang dewasa. Ditambah, itu juga merupakan ayah kandungnya sendiri. Akhirnya Gendis hanya bisa pasrah dan diam dengan tangis dalam hatinya. Setelah kejadian tersebut, Asep terus meneror Gendis dengan ancaman. Gendis diminta tutup mulut, tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun, terutama kepada ibunya. Dan gilanya, Asep mengatakan kalau perbuatan bejatnya itu adalah hal yang biasa dan halal dilakukan. Tentu saja Gendis yang masih polos mengiyakan perkataan ayahnya, ditambah takut dengan ancaman ayahnya tersebut. Kelakuan bejat Asep terus berlanjut. Selama itu Gendis melakukannya tanpa paksaan. Semua itu karena doktrin bodoh dari ayahnya. Setelah 2 tahun Asep melakukan tindakan bejatnya ke Gendis, kini giliran Bening yang menjadi sasaran perilaku bejatnya. Asep memaksa Bening untuk mengikuti kemauan nafsu bejatnya. Awalnya Bening menolaknya, namun sama dengan Gendis, Asep memaksa, mengancam dan memberikan doktrin bodoh ke Bening. Dirinya tetap berucap kalau perilaku tersebut lumrah dan halal dilakukan. Bening hanya bisa pasrah dan percaya dengan ucapan ayah kandungnya yang biadab tersebut. Sudah lama Asep mengurus anaknya sendirian. Banyak orang di sekitar Asep yang merasa iba dengan keadaannya, terutama karena Asep duda. Sebenarnya ada beberapa orang yang bertanya kepada Asep tentang statusnya yang duda. Bahkan beberapa tetangganya sudah mencoba menawarkan kerabatnya untuk dijodohkan dengan Asep. Bukan ingin menolak, tapi Asep sudah merasa minder dengan keadaannya sendiri. Asep merasa ekonominya masih belum mapan. Khawatirnya akan sama kisahnya dengan Neneng, mantan istrinya. Bertahun-tahun tindakan bejat ayahnya dilakukan. Bertahun-tahun juga Gendis dan Bening memendam kelakuan keji ayahnya tersebut. Sekitar September 2018, Gendis tiba-tiba merasa tidak enak badan. Dirinya muntah-muntah dan merasa sakit di area perut. Melihat ini, Asep punya firasat kalau Gendis hamil, tapi dirinya hanya bergumam dalam hati. Kala itu Gendis dibantu bibinya mengatasi sakit yang dialaminya. Bibinya bertanya kenapa Gendis bisa sakit sampai muntah-muntah. Segera Asep menjawab dengan tegas kalau anaknya hanya masuk angin atau magnya kambuh. Dirinya tidak ingin tetangganya tahu keadaan sebenarnya. Gendis yang waktu itu masih polos juga hanya mengiyakan perkataan ayahnya. Akhirnya Gendis hanya diajak ke dalam rumah dan diberi obat-obatan warung. Berbulan-bulan tidak ada yang tahu kalau Gendis dalam keadaan hamil. Tidak ada perubahan drastis dari tubuh Gendis. Yang ada tubuh Gendis hanya sedikit lebih berisi. Tentu saja semua orang tidak mencurigainya. Singkat cerita, tepat di hari raya, keempat anak Asep sedang berkumpul di rumahnya. Seperti umumnya hari raya, mereka saling meminta maaf. Dan disitulah anak pertama Asep melihat tubuh Gendis bertambah gemuk. Tapi Gendis hanya berucap kalau itu wajar, sedang masa pertumbuhan. Gendis masih takut, terbayang dengan ancaman dari ayahnya. Dari penjelasan Gendis, sang kakak memaklumi perubahan yang terjadi dan tidak merasa curiga sama sekali. 15 Juni 2019, semua keburukan Asep mulai terbongkar. Hari itu tiba-tiba Gendis kesakitan di bagian perut. Segera Asep membawa Gendis ke bidan. Rupanya Gendis sudah mau melahirkan dan sudah bukaan keempat. Disitulah Asep menjadi sangat panik. Dirinya sadar perbuatannya pasti akan terbongkar. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dirinya hanya bisa pasrah dengan keadaan yang terjadi. Akhirnya Gendis melahirkan bayi perempuan dengan lancar. Berita Gendis melahirkan tersebar dengan cepat. Dan akhirnya Neneng mendengar kabar tersebut. Segera Neneng menemui Gendis dan menginterogasi Gendis. Awalnya Gendis hanya terdiam. Dirinya masih ketakutan dan masih merasa sangat terpukul dengan semua yang telah terjadi. Tak puas dengan respon Gendis, Neneng terus bertanya setiap hari ke Gendis, siapa ayah dari anak itu, dan harus bertanggung jawab. Akhirnya setelah 1 minggu, Gendis baru bercerita semua aib yang sebenarnya. Gendis mengatakan kalau ayah dari anak itu adalah Asep, ayah kandung Gendis sendiri. Dirinya bercerita semua tindakan bejat ayah kandungnya itu, sambil menangis sejadi-jadinya. Seketika Neneng kaget mendengar pengakuan dari Gendis. Dirinya syok, marah sekaligus iba dengan semua yang terjadi. Neneng tidak menyangka kalau Asep tega melakukan hal bejat kepada anak kandungnya sendiri, bahkan sampai hamil dan melahirkan. Neneng berulang kali meminta maaf kepada Gendis karena tidak bisa menjaganya, bahkan sampai tidak tahu kalau Gendis hamil. Setelah mendengar semuanya,
Neneng segera melaporkan Asep ke pihak kepolisian. Setelah 2 minggu kelahiran bayi gendis, Asep didatangi pihak kepolisian. Dirinya tidak mengelak dan mengakui semua tindakan bejat yang selama itu dia lakukan. Segera polisi membawa Asep ke kantor polisi. Di kantor polisi, Asep masih sempat berusaha membela diri kalau perbuatannya tidak salah. Dirinya sempat menukil salah satu ayat di kitab suci tentang pembebasan budak. Namun tentu saja hal itu dengan mudah bisa dibantah. Pemahamannya yang dangkal tentang kitab suci membawanya ke perbuatan keji yang sangat buruk. Dirinya merasa arti kata budak kalau diterjemahkan ke bahasa Sunda adalah anak. Inilah yang menjadi pijakan Asep untuk melakukan perbuatan bejatnya. Atas perbuatan bejatnya tersebut, Asep diancam dengan kurungan maksimal 15 tahun penjara, plus sepertiga karena dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Tidak ada yang menyangka kalau Asep mempunyai jati diri yang sangat buruk. Semua keburukannya tertutup karena Asep tampak sangat alim. Dirinya sangat rajin ke masjid, selalu mengikuti semua ritual peribadatan. Tapi di balik itu semua, ada jiwa menyerupai iblis yang bersarang di tubuh Asep. Itulah peristiwa keji Asep, ayah bobrok yang tega merusak masa depan kedua putrinya. Hilang akal karena lama menduda dan gagal mengatasi birahinya. Menurut kalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?